ingat, lupa. Allah selalu ingat. Apa itu tuh ayatnya? Fadhkuruni adzkurkum waskuru li wala takfurun. Ingatlah kalian padaku, maka aku akan ingat kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah. Kalau ingat itu yang kebayang apa kata-kata ingat? Akal, hati, otak. Kebayang. Kalau Allah kebayang kayak begitu udah musyrik. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa, ngori. Apa artinya? Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Ar-Rahim Maha penyayang. Allah tuh kasih sayang banget. Ketika kita dengar kata kasih sayang, yang kebayang apa? Hati. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini kata dasarnya, kata ahli sorof, dari kata-kata rahmat. Artinya kasih sayang. Cuman kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk di dunia. Kalau Ar-Rahim untuk bagian akhirat. Nih kita sedang ngaji nih, sedang dapat rahimnya Allah. Mudah-mudahan diterima jadi pahala surga. Kita senang sedekah berarti sedang dapat rahimnya Allah. Yang kikir-kikir nanti nggak dapat. Gitu. Kita senang sholat sedang dapat rahimnya Allah. Berbagai macam nikmat yang efeknya nanti hadiahnya akhirat surga. Rahman mah dikasih ke seluruh makhluk Allah. Ke yang mukmin, yang kafir, yang binatang, yang tumbuh-tumbuh, semua makhluk Allah. Kita dikasih makan, orang yang belum iman dikasih makan enggak? Rahman Allah. Itu yang nyerang-nyerang Islam di Palestina, siapa yang ngasih makan? Allah juga. Siapa yang menghidupkan? Allah juga. Siapa yang ngasih tenaga? Allah juga. Jadi dia hamba-hamba Allah, cuman seksi jahat gitu loh. Alhamdulillah bukan kita yang dibikin seksi begitu. Alhamdulillah. Nggak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Jadi rahman Allah mah dibagiin kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang zolim, yang menentang, yang ingkar kepada Allah. Tapi rahim Allah hanya dikasih kepada orang-orang yang bakal dibahagiakan di akhirat, insya Allah. Tidak semua orang dapat rahim Allah. Contoh, banyak tadi yang subuh berjamaah, banyakan yang enggak, apa banyakan yang jamaah. Nah, yang jamaah berarti dapat rahimnya Allah. Ciri-ciri bakal dibahagiakan di akhirat. Banyak yang sholat subuh, banyak yang tidak. Mana orangnya? Yang tidak berarti mudah-mudahan kasih hidayah oleh Allah. Kita yang bisa, alhamdulillah, Allah kasih hidayah taufik. Nah, rahmat itu definisinya adalah ini bahasa Arab, artinya riqatun fil qalbi taqtadit tafaddul wal in'am. Apa? Ulangi. In'am gitu mana. Riqatun fil qalbi taqtadit tafaddul wal in'am. Perasaan belas kasihan yang muncul dalam hati fil qalbi, dalam tanda kutip. Taqtadit tafaddul wal in'am, yang ujung-ujungnya pengen ngasih, pengen ngebantu, pengen nolong, pengen memberikan anugerah. Duh kasihan amat ya, kasih deh gitu. Duh kasihan amat ya, bantu deh. Itu riqatun fil qalbi, muncul di dalam hati. Allah Maha kasih sayang. Kalau kita kebayang Allah berarti punya hati. Musyrik. Musyrik itu menyekutukan, menduakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Bahaya. Makanya wajib ngaji kayak begini supaya tidak punya pemahaman, tidak punya kesan Allah sama dengan makhluk. Ada pesawat jatuh, seluruh penumpang yang 499 orang meninggal.
Cuman satu, bayi yang gak meninggal. Subhanallah, Allah karunyaeun meureun. Tahu karunya? Allah sayang sama bayi itu. Kebayang gak Allah punya hati? Pasti kebayang. Di Cikokol, Tangerang dulu ada sekeluarga mobil sedan ya, minibus. Tiba-tiba ketiban kontainer, kalau nggak salah apa truk gitu, tronton. Ya masih ingat. Belum ada setahun. Ternyata anak kecil selamat, yang lain meninggal. Karuniaan Allah. Allah sayang sama anak kecil. Kalau kita ngomong Allah sayang, lalu kebayang Allah punya hati, baik hati yang bersifat fisik, yang kita sudah bahas, dari daging, lalu yang tebalnya di atas, yang tipisnya di bawah, yang berbentuk daun sonubari, kayak lope, daun sirih. Berarti kita sudah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Hati tempatnya di sini, di fisik, di dada, di tubuh. Lalu berfisik berarti Allah musyrik. Atau hati yang sifatnya psikis, abstrak. Mana? Ada penyakit hati fisik, hepatitis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ada penyakit hati yang psikis, dengki, sombong dan sebagainya. Allah mau fisik, mau psikis, nggak butuh. Lalu apa artinya kasih sayang Allah, begitu kan? Kalau kasih sayang pada kita kayak tadi, riqatun fil qalbi taqtadit tafaddul wal in'am. Suatu rasa belas kasihan yang muncul dalam hati, yang ujungnya pengen memuliakan, pengen menganugerahi, pengen membantu, menolong dan sebagainya. Allah mah bukan begitu. Ulama menjelaskan, pengarang kitab ini menjelaskan, ini dikarang oleh ulama Syekh Satibi Gentur ya. Syekh Satibi ini salah seorang muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan lazimnya yang layak bagi Allah makna lazim. Lazim itu ma la yumkinul infikak, sesuatu yang tidak mungkin terpisah. Ketika Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada hambanya, itu artinya Allah sedang memberikan pahala. Paham ya? Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah cinta sekali kepada ahli takwa. Berarti senang ngasih pahala. Bukan sebuah rasa yang muncul di hati. Jadi makna yang otomatis timbul dari kasih sayang artinya Allah ngasih pahala, berarti buahnya surga. Gitu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dengan ikhlas. Berarti Allah kasih pahala dahsyat kepada ahli ikhlas. Tuh. Orang tuh sedekahnya hebat banget. Dia sedang dapat rahimnya Allah. Berarti sedang dikasih pahala keberkahan. Gitu. You understand? Understand apa orang gitu. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain, ada hadis. Ridha Allah sesuai dengan ridha orang tua. Ridha itu senang, rela, senang. Ridho biridho, senang sama senang. Allah senang kalau orang tua senang. Allah murka kalau orang tua murka. Senang itu tempatnya di sini, di hati. Kalau kita ngebayangin ketika mengucapkan itu Allah punya hati, musyrik. Hati-hati. Allah murka jika orang tua murka. Allah murka kepada pendosa. Allah murka kepada ahli maksiat. Allah murka kepada yang tidak beriman. Itu artinya apa? Allah sedang ngasih dosa gitu. Bukan sebuah rasa yang muncul di hati. Apalagi contohnya?
mau yang ingkar ke Allah, mau yang mengkhianati Allah, mau yang tidak percaya ke Allah, dikasih aja Rahman mah. Rahman Allah. Rahman itu definisinya al-mun'im bijalailin ni'mah li'am. Kalau Rahim al-mun'im bidaqaiqiha. Allah yang memberikan nikmat yang banyak. Artinya lintas makhluk. Mau iman mau tidak dikasih aja. Benar? Karena itu juga ciptaan Allah. Berarti ketika Allah ngasih rahman kepada hambanya, dikasih rezeki, dikasih sehat, siapa aja. Benar? Mau yang sholat, mau yang tidak sholat, dikasih. Mau yang iman, mau tidak dikasih. Rahman Allah tuh. Karena hamba Allah juga semua. Makhluk ciptaan Allah. Cuman bedanya yang tidak patuh ke Allah dikasih, tapi enggak dikasih berkah. Enggak dikasih sakinah, enggak dikasih tumanina. Dikasih harta, tahta, kedudukan semua bagi siapapun yang Allah kehendaki. Cuman bedanya enggak dikasih berkah, enggak dikasih tenang, enggak dikasih sakinah, enggak makin dekat dengan Allah. Naudzubillah. Namanya niqmah. Pakai kof. Makanya hati-hati nih. Kalau kita disehatin Allah, dikasih berbagai hal anugerah, tapi tidak jadi makin dekat dengan Allah. Hati-hati. Ini namanya niqmah. Kalau kata bahasa Arab mah istidraj. Kalau cek Sunda mah disungkun. Mun cek Jawa naon? Dilulu. Hah? Dilulu, dikasih untuk suatu saat dibantingin. Iya, dia dikasih rezeki banyak, dipakai maksiat, melulu ngaji malas, sholat malas, dikasih terus oleh Allah. Awas, suatu saat dibantingin oleh Allah, kecuali taubat. Gitu. Kayak gini, kayak anak-anak misal pas habis hujan. Ada pohon jambu di samping rumah, pohon jambu kristal. Itu jambu matang banget, Pak. Iya, mau naik ya? Jangan, licin habis hujan. Enggak, mau naik aja. Jangan. Enggak, jangan. Kamu bener. Enggak, ini bisa lah. Udah naik, udah. Ya, udah, terus naik terus. Terus naik terus, kurang tinggi, terus biar jatuh loh. Nah, gitu. Disuruh, dikasih, diizinin tapi untuk dibanting gitu. Jadi kita harus waspada kalau kata Sahibni Athaillah. Ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, tidak jadi makin dekat dengan Allah, ini waspada. Waspada. Sebelum dijatuhin Allah, buru-buru taubat habis-habisan. Kita bisa introspeksi. Ini saya dikasih hidup, dikasih napas, kasih sehat, kasih rezeki. Ini kok sholat makin malas, ngaji makin malas. Jangan-jangan nih, dibanting bentar lagi oleh Allah. Begitu dibanting, ya Allah. Biasa mau waktu sehat banyak duit dulu. Begitu dibanting ku Allah, setruk bae 3 bulan.